Selamat datang di perkuliahan praktik audit. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan beban dibayar di muka. Langkah yang pertama adalah menyiapkan lead sheet-nya. Seperti ini. Tahun bukunya jangan lupa, lalu kita akan mulainya itu di jam berapa dan tanggal berapa. Seperti itu, lalu kita akan memasukkan akun-akun mana saja yang berhubungan dengan beban dibayar di muka. Nah, beban bayar di muka itu kan berkaitan dengan aset lancar biasanya, karena dia jangka waktunya tidak lama seperti aset tetap. Jadi klasifikasinya dia sebelum aset tetap. Oke, mari kita lihat di akun yang dibuat oleh klien, apakah memang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Dilihat dari likuiditasnya. Oke, nah di sini beban dibayar di muka itu letaknya di setelah persediaan sebelum aset tetap. Seperti ini ya. Ini ada prepaid expense di sini. Nah, seharusnya kita akan membahas tentang prepaid expense-nya termasuk perpajakan, tapi kita batasi hanya sampai di prepaid others di sini. Seperti itu, jadi kita pindahkan 4 akun ini. 3 akun saja ya. Prepaid expense ini adalah kepala dari akunnya, lalu berarti 3 ini ya. 3 ini. Tapi ini dimasukin juga nggak masalah. Pindahin di lead sheet. Seperti ini. Kita boleh masukkan ini, tapi karena nilainya 0 sebenarnya tidak menjadi masalah. Lalu jangan lupa untuk pindahkan ke angkanya juga. Oke. Angkanya bisa di manual atau bisa menggunakan sum if ya, yang seperti yang biasanya sudah saya ajarkan sebelumnya. Oke, jangan lupa di sum. Dijumlahkan dan berikan tick mark-nya di sini kalau sudah dijumlahkan. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan TB-nya, trial balance. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah lalu apa yang akan kita lakukan, kertas kerjanya apa saja yang akan kita lakukan. Di sini yang harus kita lakukan adalah mendapatkan data atau breakdown dari prepaid rent, kemudian prepaid assurance, prepaid others. Kemudian kita akan memvouching masing-masing dan menghitung ulang, lalu akan merekonsiliasinya dengan beban yang ada di laporan laba rugi. Jadi, nah sebelum kita masuk ke vouching, recalculating, reconciliation, dan sebagainya, kita harus memahami nature dari setiap akun ini. Nah, itu dengan mendapatkan datanya ini, kita bisa memahami nature dari transaksi itu apa, untuk apa tujuannya. Gitu. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuat kertas kerja pembantu untuk yang prepaid rent. Berarti kita akan buat tambahan sheet satu lagi, kita beri nama G1 atau ya G1 di sini. Oke. Jangan lupa. Nah, di sini karena prepaid rent, coba kita cek di akunnya. Ini kita cek di JL-nya ya, nature dari prepaid rent ini 11501. Kita short 11501 account-nya. Nah, ini informasi yang kita dapatkan untuk mengetahui nature-nya. Ternyata di sini ada beginning balance, lalu ada
hanya ada amortize, tidak ada penambahan. Jadi hanya amortisasinya saja yang ada di sini. Berarti sebenarnya dia sudah melakukan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya. Makanya kita akan meminta informasi lebih lanjut, data atau buku pembantu mereka tentang breakdown apa saja sih angka dari 1265 ini 1M sekian itu dari mana saja. Tuh. Oke, lanjut ke G1. Sheet G1. Nah, ini data yang sudah diberikan oleh klien. Ternyata dia memiliki sewa gedung. Sewa gedungnya itu sampai G gitu. Lalu informasi yang kita butuhkan adalah nilai prinsipalnya berapa, totalnya, kemudian sewanya itu periode sewanya dari mulai sama berakhirnya kapan. Nah, dari situ kita akan bisa tahu berapa bulan ini masa sewanya. Itu. Nah, ini akan hubungannya dengan berapa yang diamortisasi itu jadinya berapa per bulan atau per tahun per 31 Desember 2013. Nah, ini yang informasi yang kita dapatkan. Lalu karena di GL itu sudah ada amortisasi, jadi kita tidak perlu minta data perhitungan amortisasinya klien, kita langsung mencoba untuk menghitungnya. Itu ya. Caranya sebenarnya prinsipnya sama dengan aset tetap. Tuh. Jadi kita akan menurunkan nilainya sampai per 31 Desember. Misalnya di sini dia mulainya di bulan Februari 2012, sedangkan kita mengaudit 2013. Berarti umur manfaatnya kita 1 tahun penuh ya kita manfaatkan. Jadi yaitu beban amortisasinya kita hitung 1 tahun full gitu. Kalau misalnya ada penambahan di 2013 berarti kan kita secara prorata mengakui bebannya. Oke, lalu jangan lupa kita harus mengetahui saldonya ya, jangan sampai ada yang negatif saldonya. Lalu, pertama kita auditor calculation, kita menghitung beban per bulannya. Ini tinggal prinsipalnya berapa dibagi bulannya. Nah, ini kita hitung manual saja bisa karena mungkin nggak begitu banyak ya. Atau pakai rumus, nggak apa-apa untuk meningkatkan skill menggunakan rumusnya. Oke, setelah itu baru kita hitung amortisasinya. Kalau misalnya ini udah selesai di Agustus 2011, berarti dia tidak ada amortisasi lagi kan. Nah, kalau yang ini Agustus 2013, baru kita hitung berapa amortisasinya sampai per 31 Desember. Nah, di sini untuk yang gedung A ini dia mulai September selama 2 tahun berarti tinggal 8 bulan. Langsung dikalikan saja. Di sini bisa manual ya. Ini saya menggunakan perhitungan manual, baru kita ngitung saldo prepayment-nya. Prinsipalnya berapa? Dikurangi dengan amortization expense-nya. Oke, jangan lupa kita summary sampai sini. Oke, berarti calculation-nya sudah selesai. Tuh, jadi kita recalculation-nya sudah selesai, kita sudah mendapatkan list-nya. Nah, nature-nya ini untuk sewa gedung ya, teman-teman. Sudah mendapatkan sewa gedung. Nah, kemudian karena tidak ada penambahan, kita bisa untuk skip vouching. Tapi kalau misalnya teman-teman masih meragukan angka yang ada di sini, teman-teman bisa melakukan vouching. Misalnya yang paling besar ya nilainya. Ini, gedung G, ada 600 juta sekian ya. Sangat besar dibandingin yang lain. Nah, ini teman-teman bisa melakukan vouching di sini. Itu dokumennya, dari dokumennya, otorisasi, dan sebagainya untuk melihat apakah sesuai dengan yang dibayarkan sesuai dengan yang ditagihkan. Seperti itu. Nah, lalu ini
kita langsung bisa langsung membuat rekonsiliasi untuk bebannya. Caranya adalah jangan lupa nih dijumlahkan dulu bebannya berapa, lalu kita akan bandingkan dengan yang di TB. Beban yang ada di TB. Nah, ini di sini adalah D204. Kita lihat akun beban yang ada di laba rugi di TB-nya. Nah, di sini. Ini ada amortisasi expense prepaid trend. Jadi teman-teman bisa melakukan shorting di sini ya. Amortization expense gitu. Nah, ini udah ketemu di sini 461. Nah, kita akan bandingkan yang diakui di pencatatan klien apakah sudah sesuai dengan perhitungan kita. Apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, di sini ada perbedaan 12 juta. Nah, kita menganggap ini tidak material karena IMPT-nya adalah sekitar 20 juta. Dianggap ketika IMPT-nya 20 juta berarti dia masih di bawah materialitas. Gitu. Jadi sudah terkonsiliasi dengan bebannya ya. Lalu kita akan merekonsiliasi dengan saldo prepayment yang ada di trial balance. Ini kita jumlahkan dulu saldonya kan setelah dikurangi dengan beban amortisasinya. Saldonya sekian, nah kita akan membandingkannya dengan di trial balance, di rekonsiliasi. Nah, di sini kita nggak usah ke TB aja karena kita sudah melakukan rekapitulasi kan di lead sheet-nya. Nah, prepaid expense-nya, prepaid trend-nya ini adalah 800 juta sekian. Kita pindahkan angkanya di sini, disama dengankan saja. Oke, baru kita selisihkan. Selisihnya adalah 11 juta. Oke. Karena tadi masih di bawah IMPT, maka ini tidak material ya. Kalau misalnya dia di atas 20 juta, nah auditor bisa membuat purpose adjustment. Sebelum melakukan purpose adjustment mungkin bisa mengklarifikasikan ke klien kenapa ini bisa ada selisih gitu. Kalau misalnya memang ada kesalahan bisa segera buat purpose adjustment. Oke, karena ini tidak signifikan, berarti kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah prepaid insurance. Oke, prepaid insurance. Di sini kita mendapatkan sebelum kita query dengan klien, kita coba mendapatkan daftar dari insurance ini, melihat dari GL nature-nya yang ada di catatan mereka. 11501 ya. 11502. Nah, ini insurance-nya. Insurance-nya di sini dia ada berbagai jenis ya insurance-nya. Ada yang untuk mobil, ada yang untuk kesehatan. Itu ada yang untuk kendaraan dan kesehatan. Nah, ini semua kita copy listnya di sini. Kita copy semuanya, lalu kita pindahkan ke insurance ini di sini. Nah, ini adalah kita mendapatkan data list daftar prepaid insurance-nya. Jadi ada penambahan juga kan di sini. Oke. Nah, di sini ada penambahan dan pengurangan. Kalau pengurangan tuh berarti dia amortisasi ya. Oke, kita ambil yang penambahannya dulu. Kita lihat penambahannya, baru nanti kita recalculate seperti yang sebelumnya, menghitung ulang apakah amortisasinya sudah benar. Itu. Nah, ini kita juga bisa mendapatkan data dari klien ya, tapi ini karena DCL sudah ada, kita coba menghitung dari sini. Lalu kita mencoba untuk merekalkulasi. Nah, caranya adalah kita mencoba untuk membaca deskripsi yang telah dibuat oleh klien.
biasanya itu kan di sini ada, coba kita lihat di sini. Nah, ini ada vouchernya, berarti ini dari dia melakukan permintaan dulu. Baru terus setelah itu kita lihat tanggalnya, ya kan? Ini tanggalnya misalnya ini ada 15, tanggal 15 Januari, kemudian tanggal 29 Januari. Lalu ini berlaku sampai Januari 2014, 1 tahun berarti ya. Nah, ini kita manfaatkan data-data seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita melakukan rekalkulasi. Nah, ini sebaiknya auditor meminta schedule untuk amortisasi yang telah dibuat oleh klien. Seperti itu. Setelah itu, lalu kita mencoba untuk mengidentifikasi lalu menghitung beban per bulannya. Ini ya, kurang lebih sama kan? Beban per bulannya berapa? Prinsipalnya dibagi 12, biasanya kalau yang prepaid insurance ini berlakunya selama 1 tahun. Itu dibagi 12, lalu kita mencoba melihat amortisasinya. Amortisasinya kalau dilihat data dia mulai acquisition ya. Ini data acquisition belum masuk di sini, tapi teman-teman bisa menambahkan ya. Berarti kan kurang lebih dia langsung selama setahun selesai ya. Langsung dikalikan 12. Ini karena mulainya di Januari tadi, di akhir Januari, berarti kita akuinya di bulan Februari, jadi bulan 11. Itu ya teman-teman ya, caranya itu. Nah, ini perbedaan warna ini merupakan kelompoknya, klasifikasi. Nah, yang hijau, setelah teman-teman tadi pindahkan data yang ada di GL tadi, coba mengkelompokkannya, membuat klasifikasi. Nah, ini udah saya warnain dan saya beri keterangan di sini. Di sini untuk yang hijau adalah car insurance, kemudian yang kuning adalah health insurance, dan yang merah adalah property insurance. Itu lalu kita hitung amortisasinya. Itu ya, kita kalkulasi. Tutup mata dulu yang di klien, pokoknya kita harus ngitung sendiri. Sudah, setelah itu sampai ke bawah, kita jumlahkan amortisasinya sama 1 tahun. Gitu. Lalu kita bandingkan, nah ini berarti kita harus menghitung saldonya juga, saldo per 31 Desember. Kita dari prinsipal ini dikurangi dengan amortisasinya. Oke, setelah itu kita tambahkan, lalu kita rekonsiliasi ke bebannya. Ya, ini sudah dijumlah, kemudian kita rekonsiliasi yang per TB. Kita langsung bandingkan dengan yang di lead sheet. Prepaid insurance 96 juta ini. Nah, selisihnya adalah 2 juta. Berarti tidak material kita bisa IPAS, imaterial pas. Lalu kita bandingkan dengan perhitungan kita dengan beban yang ada di GL yang sudah diakui di laporan keuangan atau TB. Kalau kita ngelihat di sini TB itu kan adalah saldo akhir. Jadi kalau saldo akhir ya, jadi banyak transaksi di situ, dan karena di sini itu adalah penggabungan, misalnya di insurance itu adalah penggabungan dari kesehatan, kemudian dari kesehatan, kemudian mobil, kemudian untuk properti. Gitu kita jadi hati-hati karena mungkin transaksinya dia dicampur-campur ya. Setelah itu mari kita akan menelusuri rekonsiliasi dengan bebannya. Nah, bebannya itu di sini kan prepaid insurance.
kita akan melihat dari expense-nya yang diakui. Oke, kita buka dulu. Kita lihat daftar dari expense-nya. Amortisasi. Nah, kalau misalnya kita short berdasarkan amortisasi, kita nggak bisa menghubungkannya langsung karena ternyata perusahaan itu, si klien tidak melakukan amortisasi ke akun ini. Nanti kita amortisasi di sini ya, menggunakan amortisasi yang tidak seperti prepaid rent yang langsung otomatis. Tapi dia menggunakan akun yang lain. Insurance. Coba kita lihat insurance. Mana ada insurance expense? Ya. Nah, ini insurance-nya kalau kita lihat banyak banget. Dan tidak hanya berasal dari amortisasi, berarti klien ini mencoba untuk menggabungkan insurance yang ada, tidak memisahkan akun insurance yang amortisasi ataupun yang real dibayar oleh perusahaan. Gitu. Jadi ini kita perlu hati-hati di sini ya. Jadi tidak bisa langsung menjumlahkan semuanya, langsung bandingkan di TP dengan akun angka 61006 ini. Pasti akan nilainya akan sangat jauh berbeda. Gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk merekonsiliasi ya. Kita membuat satu sheet tampungan untuk rekonsiliasi untuk expense. Kita menggunakan sheet 4 karena 3 sudah digunakan untuk yang others. Nah, di sini kita bandingkan untuk merekonsiliasi insurance-nya tadi. Nggak cuma insurance ya, ternyata ada yang prepaid rent. Nah, kita masukkan di sini yang prepaid rent, kita masukkan. Nah, untuk yang insurance itu ada berbagai macam. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di GL itu, insurance itu di breakdown, dia menggunakan 3 akun expense ini. Di short aja, insurance expense gitu. Oke, nah di sini ya untuk 61006 ini untuk kesehatan, kemudian nih yang 7050 itu ada properti, kemudian yang terakhir itu coba kita short ya yang expense gitu ya, insurance expense. Nah, keluarlah ini insurance expense 61006 dan 70050 gitu. Di sini ada untuk earthquake dan kesehatan. Ya. Jadi di breakdown kalau untuk yang sewa mungkin jadi satu akun, tapi ternyata di sini dia untuk insurance dia ada 3 akun mengakui expense-nya. Itu untuk health. Oke, seperti itu ya. Lalu kita mencoba untuk merekonsiliasinya. Nah, angkanya ini kita sum if aja. Menggunakan angka ini dibandingkan dengan TB-nya, karena kita mencoba untuk menggabungkan semuanya. Kalau ini kan semuanya ya satu akun, makanya kita bisa menggunakan sum if di summary gitu, di jumlah secara menggunakan rumus. Sedangkan yang ini, nah ini tadi, yang ini kita ambil dari yang 61006 yang ada di GL. 61006 itu kan ada berbagai macam. Nah, kita ambil yang amortisasinya saja. Yang dari GL ini sudah insurance sudah ada ya, terus kemudian kita short description dengan amortisasi. Nah, ini ya, dia kita cuma ambil yang
yang ada amortisasinya saja, gitu. Ya. Nah, baru kita copy ke sini. Ini. Oke, baru kita jumlahkan ini untuk yang kesehatan, kemudian sama yang untuk 70050 kita dari CL kita dapetin yang amortisasinya saja. Ambil yang amortisasi. Berarti ini beban yang ada karena ada penurunan nilai karena dari asetnya. Kalau misalnya kita buka ini, berarti kan itu seluruh beban yang sudah dibayar oleh perusahaan, yang diakui oleh perusahaan di tahun itu. Oke, kita pindahkan di sini. Itu nanti jumlahnya kita akan ketahui, yaitu 20 juta. Nah, baru kita buat rekonsiliasi di sini ya. Kita pindahkan nih. Ini yang tadi, ini untuk yang health, 14 juta ini, 114 juta. Kemudian yang properti tadi yang 70050, organisasi. Sorry. Oh, yang properti kita mencoba untuk di sum if. Jadi sum if ya. 70050. Jadi ini semuanya di sini. Tidak boleh amortisasi. Hmm. 70050. Jadi kita balik lagi. Kita buka dulu. Tujuh kosong kosong 50. Oke. Karena ini ada perbedaan, kita mencoba untuk sum if-nya di TB saja. Karena ini kayaknya dia di CL yang kita dapatkan ini kurang lengkap. Dia pakai TB-nya saja karena ada perbedaan yang sempat kita lakukan di awal. Ada perbedaan nilai dari CL dan TB, nah kita menggunakan TB-nya. Kalau tidak sama, CL dan TB tidak sama, kita menganggap TB-nya yang benar. 70050. 50 ini ya. Insurance expense 83. Tuh. Lalu yang ini kita menggunakan yang 70070, kita ambil dari CL. Detailnya ya. Seperti itu. Oke, kita hapus aja ini karena tidak berguna. Seperti itu. Nah, lalu penjumlahannya ini kita pindahkan di sini. Ini buku besar pembantunya aja ya, karena ada detailnya. Ini tambah ini, tambah ini. Tuh. Lalu kita selisihkan. Nah, sisinya adalah 7 juta karena dia di bawah IMPT, bawah materialitas transaksinya kita abaikan saja karena tidak material. Gitu ya, 7 juta. Tuh, jadi kita sudah melakukan rekonsiliasi untuk
bebannya juga. Oke, lalu yang ketiga ini adalah prepaid others. Nah, sebelum kita masuk, kalau misalnya dari ini kan dari judulnya aja kita sudah bisa memahami ya ini untuk apa. Nah, ini others ini kita sebelum menanyakan query ke klien, kita lihat di GL-nya prepaid others ini untuk apa sih. Kita buka dulu. Prepaid others. Nih. Oh, ternyata dia itu berhubungan dengan kartu kredit. Tuh. Nah, kalau kartu kredit itu tidak ada amortisasi. Lalu kita coba lihat amortisasinya. Nah, memang seharusnya memang tidak ada amortisasi karena dia semacam ini ya, akun tampungan gitu. Jadi kalau ketika dia mengeluarkan, dia langsung dianggap sebagai beban. Misalnya saya punya utang, kita punya saldonya 10 juta ya. Ketika kita mengeluarkan, ya langsung dianggap sebagai biaya gitu kan. Nah, ini kita bisa mencoba untuk memvouchingnya dari GL ini. Oke, kita balik lagi ya, tadi prepaid others. Nah, ini data semua ini bisa langsung dipindahkan. Bisa dipindahkan di others ini. Gitu ya. Lalu nanti kita akan memvouching. Bisa langsung memvouching. Kalau ini yang saya lakukan saya mengambil hanya yang di vouching saja. Cuman sebaiknya memindahkan yang dari list di GL ini, kemudian kita vouching nilai yang signifikan, yang besar, paling besar gitu. Vouching to amount above EMPT. EMPT-nya tadi dianggap 20 juta, berarti kita akan vouching yang di atas 20 juta. Itu. Nah, kita sebelum lanjut kita akan memahami nature dari transaksi ini apa. Oh, ternyata dia untuk membayar pameran, booth pameran, kemudian beban angkut, dan ada credit card. Gitu. Jadi kalau yang seperti ini, dia uang semacam DP ya. DP ya langsung ketika dia sudah jasanya sudah diterima, dia akan langsung dibuat sebagai expense. Jadi tidak ada amortisasinya. Itu uang muka di sini. Tuh. Oke, berarti tidak ada amortisasi untuk K3 ya. Nah, ini di vouching. Memberikan keterangan di vouching, terus kemudian kalau ada temuan tambahan bisa ditambahkan remarks di sini. Dan ada informasi apa, lalu dokumen apa saja yang di review. Itu nilainya jangan lupa. Itu. Nah, sudah selesai di ketiga akunnya. Lalu kita bandingkan dengan prior year menggunakan TP yang tahun 2012, laporan audit tahun lalu. Kita membuat fluktuasinya. Ini hanya membantu mana yang menjadi fokus kita. Cuma kalau 3 ya kita langsung semua saja langsung diaudit. Gitu. Nah, di sini kita akan mendokumentasikan sifat dari setiap akunnya. Rent untuk ruko, sewa ruko, kemudian insurance, di sini ada AXA, AON,
car, property. Kemudian ada prepaid others, ini untuk exhibition, trade cost, credit card gitu. Prepaid others has no amortization, its expenditure record to expense. Tuh. Setelah itu buat konklusinya, berarti CA dari prepaidness seems fairly stated. Setelah selesai, baru kita ketik jam berapa kita selesai mendokumentasikan kertas kerja ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa komen.